Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Willian, nomor induk mahasiswa 12319111001. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah riset bisnis dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Ekspor Ikan Hias pada PT Bali Aquarium Denpasar, Bali. Latar belakang penelitian, di sini saya mengangkat strategi pemasaran adalah suatu bentuk perencanaan yang rinci dalam bidang pemasaran. Strategi pemasaran bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentang biaya pemasaran dari anggaran pemasaran dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan persaingan yang diantisipasi. Ada bauran pemasaran merupakan suatu alat yang akan menentukan keberhasilan kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Dan semua itu ditunjukkan untuk memuaskan segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Unsur-unsur bauran pemasaran marketing mix dikenal dengan 7P, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, kemasan, dan sektor dan proses. Sektor perikanan yang berada di Bali merupakan hasil unggulan, di mana jenis ikan dibagi menjadi dua, yaitu jenis ikan konsumsi dan jenis ikan non-konsumsi. Jenis ikan non-konsumsi yaitu ikan hias, baik jenis ikan hias air tawar maupun air laut. Ikan hias merupakan jenis ikan yang punya daya tarik dalam warna, bentuk, tingkah laku. Selain itu, mempunyai nilai artistik yang banyak dicari masyarakat. Ini ada rumusan masalah. Pemasaran ikan hias yang dilakukan tidak lepas dari berbagai persaingan, ancaman, dan kelemahan, tetapi perusahaan juga memiliki peluang dan kekuatan dalam membentuk memasarkan pasaran produknya. Untuk menghadapi persaingan perusahaan ikan hias, berbagai macam jenis ikan hias beredar di pasaran. PT Bali Aquarium perlu menerapkan strategi-strategi perusahaan dan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal dengan tujuan untuk mengetahui situasi pasar yang selalu berubah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana strategi pemasaran ikan hias pada PT Bali Aquarium Denpasar, Bali. Yang kedua, strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume ekspor pada PT Bali Aquarium Denpasar, Bali. Landasan teori, yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang pengusaha. Oleh karena itu, strategi pemasaran merupakan kombinasi dari bauran pemasaran yang diterapkan oleh pengusaha untuk melayani pasar. Bauran pemasaran ini haruslah diatur sedemikian rupa sehingga akan berfungsi sebagai senjata yang tepat dalam pertandingannya di pasar melawan pesaing-pesaingnya. Yang pertama ada masuk ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Salah satu metode yang melakukan segmentasi pasar adalah cara membedakan segmen pasar berdasarkan 4 kategori, diantaranya geografis, demografis, psikoterapis, dan segmentasi perilaku. Yang kedua ada target pasar. Target pasar adalah salah satu lebih segmen pasar untuk dimasuki dengan cara mengevaluasi beragam segmen, memutuskan beberapa banyak serta masa yang akan dijadikan pasar. Target pasar merupakan proses evaluasi dari pemilihan beberapa segmen pasar dari hasil segmentasi. Yang ketiga ada posisi pasar atau positioning. Posisi pasar merupakan cara menempatkan produk yang ditempatkan yang jelas, berbeda dengan diinginkan oleh pangsa pasar. Bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah sebagai alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam sasaran pasar. Dalam strategi pemasaran, hendaknya perusahaan mempersiapkan perencanaan terperinci mengenal bauran pemasaran. Kotler mendefinisikan bahwa bauran pemasaran adalah kelompok alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran.
Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan itu dapat dikelompokkan menjadi 7. Kelompok variabel yang dikenal dengan 7P, Product, Price, Place, Promotion, People, Cycle Impedance, and Process. Bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut bisnis internasional atau international trade, transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional. Yang keempat ada ekspor. Banyak orang, institusi pemerintah atau perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan barang ke luar negeri. Kegiatan tersebut disebut ekspor dan orang atau badan melakukannya dinamakan eksportir. Tujuan eksportir adalah untuk mencari keuntungan. Harga barang-barang yang diekspor ke luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan harga di dalam negeri yang dijual murah. Eksportir tidak tertarik untuk mengekspor barang yang bersangkutan. Metodologi penelitian, di sini saya menggunakan metodologi kualitatif, adalah jenis data yang berupa kalimat atau pernyataan yang berhubungan dengan penelitian seperti identifikasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, serta pernyataan hasil wawancara. Yang kedua ada metodologi kuantitatif, yaitu jenis data yang berupa bilangan atau angka-angka berhubungan dengan penelitian seperti perhitungan bobot dan rating analisis SWOT. Jenis sumber data, saya menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari suatu kejadian, misalnya keterangan dari saksi mata, keputusan rapat, foto-foto, sebagainya. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber kunci, serta dengan menggunakan kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pemasaran produk secara purposive sampling. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai catatan, dokumen, buku-buku referensi, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut meliputi data keadaan umum perusahaan, data hasil produksi, penjualan perusahaan, dan data lain yang bersangkutan. Instrumen penelitian yaitu menggunakan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada informan kunci yaitu Bapak Eko Mang Oka selaku Direktur PT Bali Aquarium dan informan tambahan yaitu Wangi selaku staf karyawan kantor perusahaan. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini ditujukan kepada karyawan PT Bali Aquarium yang berjumlah 14 orang untuk mengetahui persepsi responden tentang faktor internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT. Maka langkah pertama yaitu data-data diperoleh dianalisis terlebih dahulu dengan menganalisis faktor internal dan eksternal. Tahap pertama adalah tahap masukan dengan menggunakan metrik IPAS, International Factor Analysis Summary, untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dihadapi perusahaan. Metrik EPAS, External Analysis Summary, digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dengan eksternal untuk menciptakan faktor-faktor peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Tahap kedua adalah pencocokan, yaitu mencocokkan data internal dengan eksternal untuk menciptakan strategi. Ini adalah harga nilai ekspor ikan hias di Indonesia 5 tahun terakhir dari tahun 2017 dengan nilai palunya 9 juta. 2018 naik menjadi 12 juta, 2019 naik menjadi 14 juta, 2020 menjadi 15 juta, dan tahun 2021 menjadi 18 juta dengan total sampai dari 5 tahun tersebut yaitu 70 juta 420 408,95. Sumber data dari BPS 2021. Berikut adalah penjualan atau ekspor ikan hias PT Bali Aquarium tahun 2001 selama tahun 2001. Yang pada Januari mereka mendapatkan pemasukan 13 juta dengan persentase 0%, Februari 9,5 juta, menurun menjadi 40%, Maret naik menjadi 26 juta, April naik menjadi 93 juta, dan Mei turun menjadi 29 juta,
Juni naik menjadi 79 juta, Juli 93 juta, Agustus turun menjadi 34 juta, September mulai naik lagi 48 juta, Oktober 49 juta, November 23 juta turun, dan Desember naik menjadi 70 juta dengan total 571 juta rupiah. Sumber data primer dari PT Bali Aquarium. Hipotesis penelitian. Matrix SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dengan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strength and weakness serta lingkungan eksternal opportunity and threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang, opportunity dan ancaman dan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun deskripsi tentang faktor strategi perusahaan adalah SWOT metric. Metrik ini dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dihadapi oleh perusahaan, harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategik. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model rumusan strategi. Satu model yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor perusahaan adalah matriks SWOT. Berikut adalah hipotesis penelitian dari matriks SWOT, yaitu strength, weakness. Strength ditentukan oleh faktor-faktor kekuatan internal, dan weakness ditentukan faktor-faktor kelemahan internal. Opportunity dari EVAS eksternalnya, dan threat. Strategi SO atau Strength Opportunity menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO atau Weakness Opportunity menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST atau Strength and Threat menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WT atau Weakness and Threat menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Kerangka berpikir penelitian. Di sini saya mengambil topik dari PT Bali Aquarium Denpasar Bali. Selanjutnya mengidentifikasi bauran pemasaran pada PT Bali Aquarium dengan menggunakan metode analisis SWOT, yang diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu strength and weakness menggunakan metrik IPAS, dan faktor eksternal opportunity and threat menggunakan metrik EVAS. Nanti digabungin menjadi diagram SWOT atau metrik IE, metrik SWOT. Setelah itu mendapatkan hasil alternatif strategi pemasaran. Di sini list wawancara. Wawancara yang itu menggunakan 7P bauran pemasaran. Yang pertama, strategi apa saja pemasaran yang dilakukan oleh PT Bali Aquarium dalam hal produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, sarana fisik, dan proses. Yang dalam segi SWOT-nya, strength, kekuatan. Yang kedua yaitu apa saja keunggulan dan keunikan dari bisnis Bapak yang membuat bisnis Bapak lebih unggul dari perusahaan sejenis lainnya. Biasa bisa meningkatkan angka keuntungan penjualan. Yang ketiga ada apa saja respons positif yang Bapak terima dari pelanggan. Yang keempat, apa saja aset yang PT Bali Aquarium miliki, mencakup peralatan, teknologi mutakhir, hak paten, keterampilan, reputasi, pendidikan, hingga networking. Dari weakness atau kelemahan, apakah ada kekurangan yang harus ditingkatkan dari bisnis atau tim Bapak? Yang keenam ada pertanyaan, hal apa saja yang harus dihindari yang dapat menyebabkan kerugian selama menjalankan bisnis? Yang ketujuh ada apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelemahan dan produk ikan hias Bapak? Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Pertanyaan ke-8, apakah pasar bisnis berkembang? Apakah ada tren yang membuat orang membeli produk Bapak? Yang ke-9, apakah acara atau event yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis? Yang ke-10, apakah ada perubahan peraturan atau birokrasi mempengaruhi bisnis secara positif atau negatif? Yang ke-11 ada peluang seperti apa yang selama ini Bapak lihat sebagai pelaku bisnis ikan hias sekarang? Selanjutnya ada threat atau ancaman.
Apakah supplier yang ada bisa terus memasok bahan baku dengan harga cocok? Pertanyaan 13, bisakah perkembangan teknologi di masa depan mengubah cara Bapak dalam berbisnis? Yang ke-14, adakah tren pasar yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis bahkan menciptakan kerugian? Berikut adalah nilai dari kuesioner yang disebarkan, yaitu yang berisi dari profil responden, nama responden, pendidikan terakhir, email dan nomor HP. Terus bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi internal. Tujuannya mendapatkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran pada PT Bali Aquarium. Yang kedua ada kondisi eksternal. Tujuannya untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman strategi pemasaran PT Bali Aquarium. Cara pengisiannya yaitu penilaian skor. Responden diminta untuk menilai tingkat atau skor faktor tersebut untuk dinilai. Penilaian ini berhubungan dengan strategi pemasaran PT Bali Aquarium. Acuan pengisian kuesioner kekuatan ini adalah sebagai berikut. Angka 1 lemah, angka 2 kurang kuat, angka 3 kuat, angka 4 sangat kuat. Berikut hasil dari pertanyaan dengan skor sesuai dengan responden atau hasil dari kuesionernya. Yang pertama dari kekuatan yaitu networking yang luas dengan tingkat signifikannya 3, bobot 0,15 dengan rating 3,77 mendapatkan skor 0,57. Variasi produk ikan hias yang beragam. Tingkat signifikan 3, 0,15 dengan skor 0,54. Yang ketiga pertanyaannya yaitu kualitas produk sesuai dengan standar mutu ekspor. Mendapatkan tingkat 3 dengan rating 3,69 dengan skor 0,55. Yang keempat pertanyaannya yaitu kualitas packing belum maksimal. Mendapatkan 2, bobot 0,10 dengan rating 3,54 dengan skor 0,35. Pada kekuatan atau strength ini, total bobot yang didapatkan yaitu 0,55 dengan skor 2.002. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu tidak memiliki SDM khusus pemasaran. Dengan tingkat signifikan 3, rating 2,85 dengan skor 0,43. Yang kedua ada biaya operasional yang cukup tinggi dengan tingkat signifikan 2 dengan bobot 0,10, rating 3,38, skor 0,34. Yang kebijakan harga mungkin yang terlalu tinggi dengan tingkat signifikan 2, rating 2,92 dan skor 0,29. Selanjutnya ada kualitas packing belum maksimal, yaitu kelemahan dengan tingkat signifikan 2 dan skor 0,32 dengan total bobot dari kelemahan atau weakness ini yaitu 0,45 dan skor 1,38. Total kekuatan dan kelemahan yaitu bobotnya 1 dengan skor 3,40. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu peluang opportunity dan ancaman threat. Nah, itu pertanyaannya yaitu market yang luas dengan kata lain meningkatkan minat ikan hias di beberapa negara. Nah, tingkat signifikan 3, bobot 0,21, rating 3,46 dan skor 0,74. Pertanyaan keduanya yaitu minimnya perusahaan kompetitor dari negara lain yang memiliki izin dan sertifikasi yang lengkap. Dengan tingkat signifikan 2, bobot 0,14 dan rating 2,31, skor 0,33. Yang ketiga ada perkembangan ekonomi regional yaitu tingkat S1, bobot 0,07 dengan rating 3,08 dan skor 0,22. Yaitu ada kebijakan pemerintah yang kondusif dan mendukung, yaitu tingkat signifikan 2 dan bobot 0,14, rating 2,23 dengan skor 0,32. Dengan total hasil dari peluang yaitu bobot 0,57 dan skor 1,61. Selanjutnya ada ancaman dengan pertanyaan yang pertama yaitu biaya logistik yang tinggi pada beberapa negara tujuan ekspor akibat pandemi. Tingkat signifikan 3, bobotnya 0,21, rating 3,23 dan skor 0,69. Yang kedua ada teknologi kurang dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak.
dengan tingkat signifikannya 2, bobot 0.14 dengan rating 2.85, skor 0.41. Yang ketiga, ada minimalisir gangguan dalam persiapan barang atau ready to export. Tingkat signifikan 1, bobot 0.07, star rating 2.54 dengan skor 0.18. Dengan total bobot 0.43 dan skor 1.28. Total kekuatan dan kelemahan yaitu bobot 1 dan skor 2.89. Berikut adalah lampiran dari data kuesioner. Pertanyaan-pertanyaannya dan total responden. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang digunakan PT Bali Aquarium dari segi produk, promotion, place, dan proses, PT Bali Aquarium sudah melakukan strategi tepat pasaran dengan tujuan perusahaan. Tetapi segi price, PT Bali Aquarium tidak menggunakan kebijakan harga yang kompetitif. Pada strategi people, PT Bali Aquarium belum memiliki SDM khusus di bidang pemasaran. Secara physical evidence, PT Bali Aquarium belum menggunakan packing yang maksimal pada produknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel metrik IPAS dan metrik EPAS, diketahui PT Bali Aquarium berada pada kuadrat 1 yang mendukung strategi agresif untuk meningkatkan volume ekspor perusahaan dengan mengoptimalkan kekuatan serta peluang yang dimiliki. Strategi yang tepat untuk menggunakan volume ekspor perusahaan dengan memanfaatkan varian ikan hias dimiliki perusahaan untuk memasuki pasar baru, memperluas jaringan pemasaran dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, agen di negara tujuan ekspor, serta menjaga kepercayaan customer untuk terus meningkat penjualan. Saran, berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin memperluas pangsa pasar ke negara-negara lain, mampu menjaga dan mempertahankan pasar yang ada dengan cara menjaga hubungan perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, serta menambah modal perusahaan. Yang kedua, merekrut sumber daya manusia khusus di bidang pemasaran untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dengan tujuan pangsa pasar yang lebih luas lagi. Sekian dari saya. Ada yang kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.